Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab soal nomor 3, metodologi penelitian mengenai apa saja 3 hal penting untuk menjamin data-data penelitian dalam bidang farmasi ini harus memenuhi syarat valid dan juga reliable. Untuk syarat yang pertama, validitas, jadi merupakan upaya peneliti untuk mengevaluasi kegunaan dan kelayakan tes untuk tujuan tertentu yang memerlukan banyak sumber bukti. Yang pertama, adapun syarat validitas yaitu konstruk yang pertama, artinya uji validitas ini bisa dikatakan valid menurut konstruksinya. Jadi kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur objek penelitian menggunakan konsep yang diukurnya. Contohnya, kita dalam menguji tingkat pemahaman siswa terhadap obat antihipertensi. Syarat yang kedua yaitu validitas konten atau juga isi. Artinya, validitas konten ini sejauh mana isi tes ini sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Jadi, bukti tersebut digunakan untuk menetapkan bahwa pengujian tersebut mencakup contoh yang menggambarkan konten utama, konten yang domain yang relevan dan isinya tadi tidak di luar konten domain tadi, konten utama. Contohnya, sampling validity pada sediaan krim obat. Yang ketiga yaitu validitas kriteria, artinya sebuah ukuran validitas yang ditentukan dengan cara membandingkan skor-skor tes kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar. Contohnya, tes kepatuhan minum obat pada pasien terhadap tingkat kesembuhan pasien di rumah sakit. Selanjutnya yaitu mengenai syarat reliabilitas. Sebelumnya kan validitas, sekarang reliabilitas ada 3, yaitu yang pertama tes retest, artinya tes ulang yang digunakan untuk menilai sejauh mana penilai atau pengamat yang berbeda menghasilkan perkiraan konsisten dari kejadian yang sama. Contohnya yaitu pengukuran tingkat kekerasan obat, apakah menghasilkan hasil yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi pengukuran tingkat kekerasan tadi diulang dan dilihat apakah hasilnya konstan. Kalau hasilnya konstan atau sama berarti datanya reliable. Yang kedua yaitu interater, artinya apakah peneliti atau orang yang berbeda memberikan perkiraan atau hasil yang sama dari apa yang ia lakukan. Contohnya, misalnya peneliti A mengukur viskositas suspensi hasil pengukuran. Viskositasnya hasilnya bernilai 1 menurut peneliti A. Nah, dilakukan pengukuran lagi namun dengan peneliti yang berbeda, misalnya peneliti B. Apakah hasilnya sama 1 atau hasilnya berbeda? Nah, hasilnya yang sama berarti data yang kita ukur benar-benar reliabilitas. Nah, yang ketiga internal konsistensi, artinya apakah hasil yang kita ukur itu bernilai sama atau konsisten jika tesnya berbeda, metodenya berbeda. Contohnya, saat ekstraksi fenolik menggunakan dekoksi, apakah senyawa yang dihasilkan sama jika dilakukan ekstraksi lagi namun menggunakan metode sekretasi. Jika hasil keduanya punya hubungan yang kuat berarti mengidentifikasikan reliabilitasnya. Namun jika hasil keduanya sangat berbeda artinya konsistensinya rendah. Perlu diingat juga dalam yang terakhir ini metodenya itu berbeda tapi memiliki tujuan yang sama, seperti yang saya sebutkan tadi. Sama-sama tujuannya untuk mengisolasi senyawa fenolik, namun metodenya yang berbeda. Yang pertama metode dekoksi, selanjutnya dilakukan dengan metode sekretasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.